Halo Sobat Movie, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan Anda yaitu Tunas Film. Di sini kita akan membahas alur cerita film dari berbagai genre seperti horor, religi, aksi dan lain-lain. Dan hari ini kita akan membahas alur cerita dari film Mencari Hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah istilah bahasa Arab yang berarti bulan sabit pertama yang tampak di langit setiap awal bulan. Umat Islam mencari tempat-tempat khusus untuk melihat hilal, terutama untuk menentukan masuknya bulan Syawal atau masuknya Idul Fitri. Bagaimana kisah kakek Mahmud dalam mencari hilal? Langsung saja kita menuju alur film Mencari Hilal. Film dimulai dengan menampilkan sosok kakek Mahmud. Kakek Mahmud merupakan sosok pedagang yang jujur dan dicintai oleh para pembelinya. Kakek Mahmud selalu menjelaskan kondisi barang yang dijual kepada para pembelinya. Ketika ada seorang ibu-ibu yang mengajaknya untuk monopoli perdagangan, kakek Mahmud pun menolaknya karena alasannya berdagang bukan untuk cari untung yang besar, namun juga untuk beribadah. Scene beralih pada anak kakek Mahmud bernama Halida yang sedang memasang foto adiknya yang bernama Heli. Hubungan Heli dengan kakek Mahmud tidak terlalu baik. Heli sebagai aktivis lingkungan hidup sangat jarang pulang ke rumah, sehingga kakek Mahmud melepas foto Heli dari kumpulan foto keluarganya. Setelah sholat subuh, kakek Mahmud bertemu teman semasa pesantren bernama kakek Saiful. Kakek Saiful bercerita tentang masa-masa indah di pesantren. Kakek Saiful juga bercerita tentang hilal sebagai gerbang Idul Fitri. Di pesantren seringkali para santri melakukan kirab, yaitu tradisi melihat hilal sebagai tanda masuknya Idul Fitri. Mendengar cerita kakek Saiful, kakek Mahmud pun ingin kembali melakukan kirab seperti saat di pesantren dulu. Kakek Mahmud mengajak kakek Saiful untuk kirab. Namun tiba-tiba scene film menunjukkan kondisi kakek Saiful yang duduk di atas kursi roda. Itu tandanya kakek Saiful tidak bisa menemani kakek Mahmud untuk mencari hilal. Di hari selanjutnya, kakek Mahmud dikagetkan dengan berita tentang ketidakjelasan sidang isbat saat menentukan masuknya Idul Fitri. Mendengar berita tersebut, kakek Mahmud pun semakin semangat untuk mencari hilal di tempat dahulu ia pernah melihat hilal saat masih di pesantren. Di saat bersamaan, Heli yang sudah sangat lama tidak pulang tiba-tiba sudah berada di rumah. Ia pulang hanya untuk meminta kakaknya Halida yang bekerja di kantor urusan imigrasi untuk membuatkannya paspor ke Nicaragua. Halida mau mengurus paspor Heli dengan syarat Heli harus mau menemani ayahnya yang sudah tua untuk mencari hilal. Awalnya Heli menolak, namun karena kakaknya mendesak tidak akan menguruskan paspor untuk Heli jika tidak mau menemani ayahnya mencari hilal, maka Heli pun menurut saja. Meski sedang terburu-buru akan berangkat ke Nicaragua, akhirnya Heli memutuskan untuk menemani ayahnya mencari hilal. Karena kakek Mahmud sudah tua, ia pun kebingungan mencari tempat dahulu mencari hilal. Akhirnya kakek Mahmud dan Heli pun hanya bolak-balik di jalan yang sama. Karena dirasa lelah, kakek Mahmud dan Heli pun memutuskan untuk istirahat di penginapan. Di situ kakek Mahmud mendapat petunjuk dari penjaga penginapan bahwa tempat mencari hilal ada di Bukit Emas. Maka keesokan harinya Heli dan kakek Mahmud pun pergi ke Bukit Emas. Namun sesampainya di Bukit Emas, ternyata Bukit Emas sudah rusak akibat penambangan dan sudah tidak ada tanda-tanda acara pencarian hilal. Selanjutnya kakek Mahmud kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang tidak jelas. Sementara kakek Mahmud tidak mau memberitahu kemana akan pergi. Karena kesal, Heli pun memutuskan berhenti untuk menemani ayahnya dan memutuskan naik bus yang berbeda dengan yang dinaiki kakek Mahmud. Namun karena bujukan sang kakak, akhirnya Heli pun kembali ikut bersama kakek Mahmud. Untuk menanyakan tempat mencari hilal, akhirnya kakek Mahmud berjalan menuju rumah sahabatnya yang bernama kakek Sofyan. Namun sayang, saat sampai di rumah kakek Sofyan, rumahnya sudah kosong dan nampak bangunannya sudah rapuh. Tetangga yang ada di samping kakek Sofyan pun mengatakan bahwa rumah kakek Sofyan sudah tidak dihuni semenjak 1 tahun yang lalu. Waktu hampir menjelang buka puasa, namun kakek Mahmud dan Heli belum juga menemukan tempat pencarian hilal. Akhirnya kakek Mahmud dan Heli memutuskan untuk buka puasa di masjid terdekat. Saat sedang berbuka, Pak Mahmud bertemu dengan Junaidi, teman satu pesantren dahulu. Akhirnya Junaidi pun mengantarkan kakek Mahmud ke tempat kakek Arifin, di mana kakek Arifin adalah kakak kelas kakek Mahmud saat di pesantren.
Sesampainya di rumah kakek Arifin menceritakan bahwa pencarian hilal sudah sangat lama tidak dilakukan. Namun ia mengatakan bahwa terakhir mencari hilal adalah di Menara Hiro yang berjarak 2 jam dari rumahnya. Saat kakek Mahmud meminta untuk diantar ke Menara Hiro, kakek Arifin menolak karena jika hendak menuju Menara Hiro harus melewati Kabupaten Karangmadu. Kakek Arifin sudah mengharamkan kakinya untuk diinjakan di tempat tersebut karena kakek Arifin kecewa dengan masyarakat Karangmadu yang tidak mau memilihnya saat kakek Arifin mencalonkan diri jadi bupati. Kakek Arifin kemudian mencela tindakan kakek Mahmud untuk mencari hilal yang dianggapnya sia-sia saja. Seketika Heli yang dari tadi terdiam pun mendebat kakek Arifin. Keributan terjadi di rumah kakek Arifin. Agar keributan tidak terjadi terus, kakek Mahmud pun memutuskan untuk pergi dari rumah kakek Arifin. Pagi harinya kakek Mahmud dan Heli sudah ada di tempat Pak Daniel. Pak Daniel menunjukkan peta Menara Hiro pada kakek Mahmud dan Heli. Bukan hanya itu, Pak Daniel yang baik hati pun memberikan motor antik untuk digunakan menuju Menara Hiro. Pak Mahmud dan Heli pun kembali meneruskan perjalanan mencari hilal ke Menara Hiro. Sayang sekali, di perjalanan motor antik tersebut rusak karena onderdil motor tersebut sudah sangat jarang ditemukan. Maka akhirnya Heli pun menitipkan motor tersebut di bengkel. Perjalanan menuju Menara Hiro pun dilanjutkan menggunakan angkutan sayur. Saat di perjalanan, adzan maghrib berkumandang. Heli memberikan minuman pada kakek Mahmud. Di sini kita bisa melihat hubungan Heli dan kakek Mahmud sudah mulai membaik. Di malam hari di desa Samar, suara takbir bergema, pertanda lebaran sudah tiba. Di desa tersebut masyarakat merayakan malam takbiran dengan kenduri, yaitu makan dalam porsi besar yang dimana makanan tersebut sebagai rasa syukur karena telah melewati Ramadan. Kakek Mahmud bertanya pada tokoh masjid tentang cara menentukan hari Idul Fitri. Tokoh masjid menjawab bahwa untuk menentukan Idul Fitri adalah dengan menggunakan hisab munjib. Namun kakek Mahmud bersikeras agar Idul Fitri ditentukan dengan ruqyat. Karena menurut kakek Mahmud metode ruqyatul hilal sudah disepakati oleh ulil amri. Akhirnya terjadilah diskusi yang mengarah pada perdebatan antara kakek Mahmud dan tokoh masjid tentang metode penentuan Idul Fitri. Melihat ayahnya yang bersikeras dengan pendapatnya, Heli pun memotong pembicaraan ayahnya dan mengajaknya pergi ke Menara Hiro. Namun kakek Mahmud tetap melanjutkan diskusi yang berlanjut pada perdebatan. Heli pun akhirnya mempertanyakan pemahaman agama ayahnya selama ini yang dianggapnya kolot. Lalu kakek Mahmud berkata pada Heli, "Murtad, kau bukan anakku lagi." Akhirnya Heli pun pergi meninggalkan ayahnya. Scene beralih pada kakek Mahmud yang berjalan di pantai menuju Menara Hiro tempat melihat hilal. Perjalanan yang jauh dan fisiknya yang sudah renta membuatnya terlihat sangat lemah. Akhirnya kakek Mahmud pun terjatuh dan pingsan. Saat terbangun, kakek Mahmud sudah ada dalam pelukan Heli anaknya. Ternyata Heli tidak jadi pergi meninggalkan ayahnya. Heli memutuskan untuk mengantarkan kakek Mahmud ke Menara Hiro untuk melihat hilal. Sesampainya di Menara Hiro, kakek Mahmud berkata kepada Heli, "Hilal nak," yang artinya bahwa kakek Mahmud telah menganggap Heli sebagai anaknya. Film ditutup dengan menampilkan keranda jenazah kakek Mahmud. Perjalanan kakek Mahmud mencari hilal ternyata adalah cita-cita terakhirnya. Heli pun terlihat sedih dengan kepergian ayahnya. Di scene akhir film, Halida pun membuatkan paspor untuk adiknya. Saat paspor dibuka, terlihatlah sebuah nama baru untuk Heli, yaitu Hilal Hanafi Mahmud, sebagai nama baru untuk Heli. Film pun berakhir.